Hai, apa kabar? Ya, jadi kita di video ini agak sedikit santai ya, kita nggak bakal bahas mengenai teknologi, tapi saya sedikit ingin ngobrolin hal-hal santai tentang produktivitas. So, mungkin kalian pernah dengar kalimat yang intinya adalah kalau meja kita rapi, meja kerja kita rapi, itu bikin produktivitas meningkat. Pernah dengar kalimat seperti itu? Ya, saya adalah orang yang tidak setuju dengan kalimat tersebut karena sebenarnya mau rapih, mau enggak, itu nggak ada hubungannya dengan produktivitas, itu menurut saya. Karena saya dulu pernah punya meja kerja itu di kantor yang super duper berantakan, tapi secara produktivitas, secara performa ya bagus-bagus saja. Nah, tapi ya bukan berarti saya orang yang setuju juga kalau meja kerja kita itu berantakan, ya nggak apa-apa. Karena ya meja kerja saya, seperti yang kalian bisa lihat, ini rapi. Memang rapi seperti ini setiap hari, bukan karena emang pas lagi mau syuting doang. Kenapa saya bilang produktivitas tidak ada hubungannya dengan meja kerja yang rapi? Karena ya dasarnya kalau emang udah males, ya males aja gitu. Nggak ada hubungannya lah, jangan dibawa-bawa produktivitas dengan meja kerja yang rapi. Tapi saya juga bukan orang yang serapih itu juga sih, karena di video saya yang sebelumnya saya tuh pernah ngomong kalau meja kerja saya terutama untuk laci itu nggak serapi itu juga gitu. Jadi laci saya ini berantakan banget. Tapi menurut saya kalau laci berantakan itu masih okay gitu, karena laci itu tidak dibuka setiap hari, tidak dilihat setiap saat. Kalau meja kerja itu selama kita ada di sini, mostly meja kerja itu selalu dilihat. So, kenapa meja kerja menurut saya itu wajib rapi. Jadi beneran, meja kerja saya ini rapi. Di luar saya ketika syuting misalnya bikin footage video dari produk HP gitu atau produk yang lain, itu akan sedikit berantakan, tapi setelah itu akan rapi lagi pas saya lagi ngedit. Jadi meja kerja saya ini wajib rapi. Nah, di video kali ini saya mau share beberapa produk yang bisa bikin meja kerja kalian tuh jadi lebih minimalis, lebih simple, lebih rapi. Jadi beberapa produk ini adalah produk dari brand Deskmate. Ya, jadi brand Deskmate ini adalah brand lokal. Wah, ini local pride banget gitu. Brand lokal yang base-nya itu ada di Surabaya. Jadi mereka ini bikin produk-produk yang berhubungan dengan peripheral, yang berhubungan dengan meja kerja, dan produk mereka tuh 100% handmade, dan mereka ada di Surabaya. Oke, kita bakal ngomongin produk yang pertama, itu ada headphone stand. Jadi headphone stand ya fungsinya buat buat gantungin si headphone. Ya, karena saya adalah bertugas sebagai editor juga, saya butuh banget yang namanya headphone, dan headphone saya itu sebelumnya ditaruh di headphone stand juga. Headphone stand saya yang sebelumnya itu ada di belakang situ, cuman headphone stand yang lama itu model stainless gitu, jadi nggak cocok dengan vibes meja kerja saya yang vibes-nya tuh kayu-kayu gitu. Nah, dengan produk Deskmate ini jadi lebih matching. Jadi bagian bawahnya produk mereka itu terbuat dari bahan kayu gitu, yang dibuat handmade, simple, minimalis, dan ada logo mereka di bagian bawah tengahnya. Itu menurut saya sih clean banget. Terus besinya terbuat dari besi, ya ini udah oke lah untuk naruh si headphone kita. Cuman ada sedikit aja, kalau bisa gitu, buat saya yang pengguna headphone kabel, jadi si kabel dari headphone-nya itu tidak ada tempat buat nyentelinnya. Kalau ada bagian sedikit lebih gitu di bagian belakang, kayaknya bakal lebih oke. Nah, berikutnya ada produk yang, nah ini nih penting banget buat naruh barang-barang kita yang suka berantakan di atas meja. Jadi sebelumnya saya tuh suka naruh token, terus suka naruh kacamata di bagian sini nih, di pegboard yang ada kotak ini. Saya taruh tokennya tuh bukan token kripto ya. Tokennya itu token mobile banking, terus saya taruh kacamata, saya taruh dompet di bagian sini. Nah, dengan si desk tray ini kita bisa taruh si alat-alat kayak tadi, kayak dompet, kacamata, terus token m-banking tadi lebih deket gitu, karena pas taruh di sini tuh butuh sedikit effort ketika kita mau ngambil gitu. Ketika saya mau ngambil butuh sedikit effort karena nggak nyampe gitu pas menggapainya. Nah, dengan desk tray ini dia ukurannya tuh 23 x 16, dan ini kira-kira muat untuk satu token, satu kacamata, sama satu dompet saya. Seperti biasa produk mereka ini terbuat dari bahan kayu yang menurut saya ini minimalis, cakep.
dan kelihatan jadi lebih simple sama lebih rapih. Terus kalau lagi ngedit ini wajib banget saya ada minuman di atas meja saya, entah air putih seperti ini atau misalnya kopi atau misalnya teh, itu wajib banget karena yang edit kadang bisa butuh waktu yang cukup lama, jadi kita butuh asupan air supaya tetap terhidrasi. Nah, karena saya senang minum dan minumnya adalah senang air dingin, itu yang paling sering masalah adalah si mejanya jadi basah karena si tetesan air dari gelasnya tadi. Itu jadi repot aja, harus ngambil lap untuk ngelapin si mejanya. Nah, Deskmate itu nyediain satu alat yang namanya coaster, atau ya simpelnya ini adalah tatakan gelas yang terbuat dari bahan kayu. Jadi nanti si airnya itu, ya airnya itu nggak hilang gitu, airnya tetap ada gitu, tapi dia lebih tertampung si airnya itu di coasternya itu, dan kalau mau dibuang itu jadi lebih mudah, tinggal diangkat aja dan dibuang. Kalau yang saya punya ini dia bahannya adalah kayu, dan mereka juga punya beberapa bahan lain, itu ada kayak bahan kulit, terus ada juga bahan yang wool, jadi nanti bisa disesuaikan dengan vibes meja kerja yang ingin kalian bangun. Dan ngomong-ngomongin soal wool, mereka juga punya Deskmate bikin Deskmate atau mousepad yang sering dibilang itu juga mousepad yang berbahan wool. Jadi mereka bikin mousepad ini berbahan wool, ada dua ukuran, ada ukuran S sama ada ukuran M. Yang saya punya ini ukuran M, itu lebih kurang besarnya sekitar 30 x 80 cm, yang bisa naruh di atasnya tuh ada mechanical keyboard saya dan juga mouse. Buat kalian yang pengguna atau user mechanical keyboard pasti bakal lebih senang ketika menggunakan mechanical keyboard kalian yang ada mousepad di bagian bawahnya, karena itu lebih bisa meredam suara dari mechanical keyboard. Dan kalau kalian nggak pakai mechanical keyboard, fungsi dari si mousepad ini itu bikin lebih estetik aja, sama bikin bagian bawah mouse kalian tuh nggak jadi cepet lecet gitu. Karena kan ada yang warna hitam-hitamnya ini, kalau makin lama dia makin lecet, itu bakal makin seret pergerakan si mouse-nya. Cuman, perlu jadi catatan, Deskmate ini atau mousepad ini tuh terbuat dari bahan wool. Jadi ini bukan untuk penggunaan kayak gaming gitu, karena dia nggak terlalu licin gitu. Jadi untuk penggunaan harian kayak browsing, kayak internetan, kayak buat office itu masih sangat-sangat cukup. Dan buat kalian yang mungkin udah ngikutin saya lama, saya itu cukup banyak menggunakan mousepad atau Deskmate tadi yang dulunya tuh warna-warni, yang heboh gitu. Jadi saya pilih ini sekarang, jadi terlihat lebih simple gitu, lebih minimalis dari si setup meja kerja saya. Terus satu lagi, di bagian sana itu ada satu setup meja kerja punya istri saya yang setupnya tuh simple, cuman ada laptop, mouse, sama keyboard doang. Nah, saya tuh suka kasihan pas ngelihat istri saya kerja karena posisi si laptopnya itu jadi lebih rendah dibandingkan dengan posisi duduknya. Jadi dia agak sedikit ngebungkuk selama kerja gitu, dan ya harusnya itu bikin tidak nyaman. Dan ini Deskmate itu menyediakan satu solusi yang namanya monitor riser atau laptop riser, karena dia sebenarnya fungsinya untuk membuat level antara mata kita dengan si laptop itu jadi lebih mendekati sejajar. Jadi kenapa saya bilang tadi ini bisa disebut monitor riser atau laptop riser? Sebenarnya bisa difungsikan sebagai keduanya, bisa dipakai buat tatakan monitor, bisa juga dipakai buat tatakan dari laptop. Nah, ketika pakai si laptop riser ini posisinya itu jadi lebih tinggi, sehingga pas kerja itu jadi lebih sejajar gitu, mendekati sejajar dengan mata, jadi lebih enak secara postur dan lebih nyaman harusnya, karena dia nggak akan bikin kita bungkuk dalam bekerja. Terus bahannya, hampir semua bahan dari produknya Deskmate ini terbuat dari bahan kayu yang finishingnya tuh rapih. Terus khasnya mereka selalu ada engrave laser di bagian tengah, itu logo mereka. Dan si monitor riser ini bisa menahan beban sampai dengan 45 kilo. Cukup berat sebenarnya 45 kilo itu, karena ya nggak ada sih laptop yang sampai 40 kilo gitu. Monitor aja kayaknya yang paling berat tuh sekitar 10 atau 11 kilo yang 34 inch. Nah, jadi dengan monitor riser ini secara ukuran sih kayaknya fit itu lebih kurang maksimal di laptop ukuran sekitar 14 sampai 15 inch. Jadi ya itu
mostly laptop yang ada di pasaran ya ukurannya lebih kurang seperti itu. Dan ya, itu dia tadi beberapa produk yang bisa saya ceritakan dari produknya Deskmate yang bisa bikin meja kerja kalian lebih rapi, lebih tertata, lebih simpel, dan lebih minimalis. Memang tidak bakal meningkatkan produktivitas seketika, tapi setidaknya meja kerja yang lebih rapih, bikin kerja jadi lebih nyaman, mata nggak risih ngeliat hal yang berantakan di sana-sini, dan mudah-mudahan dengan hal-hal tersebut malah bisa bikin produktivitas meningkat. Ya, itu sih sebenarnya secara tidak langsung. Oke, segini dulu aja untuk video ngobrol-ngobrol santai tentang peripheral yang dari Deskmate ini. Dan ya, Deskmate itu ada ngasih promo khusus buat kalian para penonton saya. Produk-produk mereka itu bakal ada diskon 20% up to 500.000 dengan cara kalian bisa masukin kode promo yang ada di sini di toko mereka. Nanti link tokonya saya taruh di kolom deskripsi, kalian check out aja dan masukin kode promo yang ada di sini. Kalian bakal dapat diskon 20% up to 500.000 dan maksimal itu 7 hari dari video ini tayang. Oke, segini aja ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.